Berdasarkan data Air Quality Index dari laman iqr.com pukul 9 pagi tadi, Jakarta menempati urutan ketiga dengan indeks kualitas udara terburuk di angka 198. Dan untuk mengetahui kondisi udara Jakarta saat ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Informasi dan Iklim Cuaca BMKG, Siswanto. Selamat siang Pak Siswanto. Selamat siang Mas. Oke Pak Siswanto, ini hari ini cuaca berkabut di Jakarta juga sempat viral begitu ya. Nah, bisa Anda jelaskan saat ini kondisi cuaca di Jakarta pada khususnya? Tadi pagi dalam perjalanan ke kantor dari Bogor menuju Jakarta juga sepanjang jalan, bahkan juga di Bogor pun sepanjang jalan hingga Jakarta suasana memang berkabut. Dan ini bersamaan dengan lonjakan partikel polutan kurang dari 10 mikron atau PM10 yang juga diukur oleh BMKG, di mana BMKG memantau ada lonjakan konsentrasi partikel polutan PM10 paling maksimum tadi jam 7 senilai 218 mikrogram per meter kubik. Ini nilai yang di atas batas ambang harian, yaitu 150 mikrogram per meter kubik, di mana kalau konsentrasinya di atas ini menurut BMKG udara terkategorikan tidak sehat. Nah, konsentrasi tinggi lebih dari 150 mikrogram per meter kubik memang terjadi sejak semalam, kemudian menurun pada pagi hari tadi, kemudian sekitar jam 5 melonjak, kemudian maksimum jam 7, saat ini sudah turun Mas. Sudah mencapai level sedang yaitu di 90 mikrogram per meter kubik. Nah, kaitannya dengan cuaca berkabut yang tadi juga menjadi viral di Jabodetabek ya. Nah, ini umumnya cuaca berkabut memang hal yang mungkin di musim hujan disebabkan limpahan uap air di sekitar permukaan kita, di permukaan bumi. Kemudian di bagian atasnya itu yang menyebabkan adanya lapisan inversi. Jadi lapisan inversi ini adalah lapisan atmosfer yang lebih panas atau lebih hangat dibandingkan bagian bawahnya. Udara yang mengembun di bagian bawah ketika belum terkena sinar matahari maka akan cenderung tertahan di bawah, sehingga ini yang kemudian menyebabkan ketika udara mengembun di bawah menjadi kabut, titik-titik air atau berupa kabut begitu ya. Kemudian kaitannya dengan konsentrasi yang tinggi, nah umumnya untuk karakteristik polutan di Jakarta ini memang maksimum di pagi hari, tetapi maksimumnya itu artinya kadang dalam keadaan baik, sedang maupun tidak sehat begitu ya. Dengan adanya inversi ini, di mana udara semakin tertahan dekat permukaan, maka itu juga mengakumulasi partikel polutan yang turun pada malam sebelumnya bersama udara yang turun atau udara subsiden, begitu. Oke. Meningkatnya angka polutan tadi itu disebabkan oleh apa penyebab utamanya, Pak Siswanto? Pertama, sebenarnya polutannya meningkat dikarenakan akumulasi tadi ya, karena udara turun sejak semalam, kemudian dia mengumpulkan atau mengkonsentrasikan partikel polutan lebih ke dekat permukaan, dekat alat sehingga terukur oleh alat begitu ya. Kemudian adanya lapisan inversi atmosfer di atas atmosfer permukaan itu menyebabkan udara tertahan, tidak bisa mengembang ke atas, sehingga semakin terakumulasi. Itu yang menyebabkan konsentrasinya polutan pun meningkat di sana bersamaan dengan kejadian kabut. Ketika nanti sudah jelang tengah hari, biasanya penyinaran matahari sudah maksimum masuk, maka kabut ini akan hilang. Demikian juga udara mengembang ke atas, maka konsentrasi polutan juga ikut mengembang bersama mengembangnya udara, sehingga nanti yang terukur oleh alat juga berkurang. Ini terbukti hingga pengukuran jam 10 ini, itu konsentrasinya sudah pada level 90 mikrogram per meter kubik. Jadi di bawah ambang udara buruk harian. Gitu ya. Terakhir Pak Siswanto, mungkin ada himbauan dari BMKG, apakah fenomena seperti ini akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dari aspek kesehatan kah atau dari aspek manapun? Himbauan dari BMKG seperti apa masyarakat menyikapinya? Tentu saja kalau polutannya sedang tinggi, konsentrasinya tinggi, maka di atas 150 itu kategorinya tidak sehat untuk
golongan tertentu ya, golongan tertentu artinya tidak baik untuk mereka yang punya sakit pernapasan atau punya daya tahan yang kurang baik, daya tahan tubuh yang kurang baik, maka akan cenderung terdampak langsung oleh adanya peningkatan polusi ini begitu. Nah, oleh karena itu pakai masker, kemudian harapannya sih ketika turun hujan ini udara bersih kembali ya, polutannya menurun gitu, karena rainwashing. Pak Siswanto, terima kasih atas penjelasannya dan waktunya bersama kami. Oke, Mas, sama-sama.